Perkenalkan, nama saya Putri Butar-Butar, NIM H10511711019. Di sini saya akan membahas 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama tentang sensor, yang kedua tentang simple sensor, yang ketiga tentang kompleks sensor, dan yang keempat tentang feedback control. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah robotika dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi di sini terdapat 4 pokok bahasan utama, yaitu yang pertama tentang sensor, yang kedua simple sensor, yang ketiga kompleks sensor, dan yang keempat feedback control. Untuk pokok bahasan yang pertama, kita akan membahas tentang sensor. Robot biasanya memiliki 2 jenis sensor berdasarkan sumber informasi yang diindra. Yang pertama, proprioceptive sensor, dan yang kedua, exteroceptive sensor. Sensor proprioceptif dan sensor eksteroceptif bersama-sama membentuk sistem perseptual robot. Namun, salah satu tantangan utama robotika adalah sensor itu sendiri tidak memberikan informasi status yang detail kepada robot. Kita ketahui, karena informasi sensor rentan terhadap noise dan error, maka memperoleh informasi dari beberapa sensor dapat meningkatkan akurasi. Sensor noise dan error. Sensor ini berkontribusi pada salah satu tantangan utama robotika, yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian mengacu pada ketidakmampuan robot untuk memastikan, mengetahui dengan pasti tentang keadaan dirinya dan lingkungannya untuk mengambil tindakan yang benar-benar optimal setiap saat. Ketidakpastian dalam robotika berasal dari berbagai sumber, termasuk yang pertama, sensor noise dan error, yang kedua, batasan sensor, yang ketiga, noise dan error efektor dan aktuator, dan yang keempat, lingkungan yang dinamis dan berubah. Perlu ditekankan bahwa sensor tidak memberikan status. Mereka menyediakan kuantitas terukur mentah yang biasanya perlu diproses agar dapat berguna bagi robot. Maksudnya adalah, semakin banyak informasi yang diberikan sensor, semakin banyak pemrosesan yang dibutuhkan. Akibatnya, tidak diperlukan otak sama sekali untuk menggunakan saklar, tetapi dibutuhkan banyak otak untuk memproses masukan dari sensor penglihatan. Sensor sederhana yang memberikan informasi sederhana dapat digunakan hampir secara langsung. Misalnya, tipikal mobile robot yang memiliki tombol di bodi depan. Saat saklar didorong, robot berhenti karena ia tahu bahwa ia telah menabrak sesuatu. Saat saklar tidak didorong, maka robot terus bergerak dengan bebas. Selanjutnya, level of processing. Mari kita lihat 3 contoh berikut. Contoh yang pertama, misalkan di sini kita memiliki sensor saklar untuk mendeteksi tabrakan rintangan. Maka, untuk mengetahui apakah saklar terbuka atau tertutup, maka kita perlu mengukur tegangan melalui rangkaian. Contoh yang kedua, misalkan robot memiliki sensor untuk mengenali suara. Selain pemrosesan elektronik, diperlukan juga pemisah sinyal dari noise dan kemudian membandingkannya dengan satu atau lebih suara yang disimpan untuk melakukan pengenalan. Dan contoh yang ketiga, misalkan robot yang memiliki kamera untuk menemukan seseorang yang berada di dalam ruangan. Selain menggunakan pemrosesan sinyal, robot juga perlu menemukan objek di ruangan, kemudian membandingkannya dengan database. Dari 3 contoh tadi, dapat dilihat bahwa dengan banyaknya pemrosesan yang dibutuhkan robot, maka inilah alasan mengapa robot membutuhkan beberapa jenis otak. Inilah yang dibutuhkan robot untuk memproses input sensorik. Yang pertama, kemampuan pemrosesan analog atau digital, misalnya komputer. Yang kedua, kabel sebagai penghubung. Yang ketiga, elektronik pendukung yang disertakan dengan komputer. Dan yang keempat, baterai untuk memberi daya. Artinya, dibutuhkanlah yang pertama sensor, daya dan elektronik. Yang kedua, komputasi, lebih banyak daya dan elektronik. Dan yang ketiga, konektor sebagai penghubung. Maka, hal yang perlu diperhatikan adalah apa, mengapa, dan bagaimana penginderaan sebagai satu desain yang lengkap yang terdiri dari komponen sebagai berikut. Yang pertama, tugas yang akan dilakukan robot. Yang kedua, sensor yang paling cocok untuk tugas tersebut. Dan yang ketiga, desain mekanis yang paling cocok untuk memungkinkan robot mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melakukan tugas. Yang misalnya, bentuk tubuh robot, penempatan sensor, dan lain sebagainya. Robotika telah menemukan persyaratan penting dari persepsi efektif ini dan telah mengeksplorasi berbagai metode, termasuk yang pertama, action-oriented perception atau penginderaan aktif. Alih-alih mencoba merekonstruksi dunia untuk memutuskan apa yang harus dilakukan,
Robot dapat menggunakan pengetahuan tentang tugas untuk mencari rangsangan tertentu di lingkungan dan merespons sesuai tugasnya. Sebagai contoh, sangat sulit bagi robot untuk mengenali seseorang secara umum, tetapi tidak sulit untuk mencari pola warna tertentu dari pakaian favorit orang tersebut. Mungkin dikombinasikan dengan ukuran dan bentuk tertentu serta kecepatan gerakan. Yang kedua, expectation-based perception atau persepsi berbasis ekspektasi. Gunakan pengetahuan tentang lingkungan robot untuk membantu memandu dan membatasi bagaimana data sensor dapat diinterpretasikan. Misalnya, jika hanya orang yang dapat bergerak di lingkungan tertentu, maka kita dapat menggunakan gerakan itu sendiri untuk mendeteksi orang. Begitu juga cara kerja alarm pencuri yang sederhana. Mereka tidak mengenali pencuri atau bahkan orang, hanya mendeteksi gerakan saja. Yang ketiga, task-driven attention. Persepsi langsung di mana lebih banyak informasi dibutuhkan atau kemungkinan besar akan disediakan. Hal ini tampak sangat jelas bagi orang-orang yang secara tidak sadar menoleh untuk melihat atau mendengar dengan lebih baik. Tetapi kebanyakan robot masih menggunakan kamera dan mikrofon tetap. Kehilangan kesempatan untuk melihat secara selektif dan cerdas. Dan yang terakhir, perceptual classes. Contoh dari metode ini adalah memutuskan apa yang harus dilakukan untuk setiap jarak yang memungkinkan kerintangan. Robot mungkin hanya memiliki 3 zona, yaitu terlalu dekat, oke tapi waspada, dan jangan khawatir. Terdapat cara lain yang dapat dilakukan untuk mendeteksi orang di lingkungan, yaitu 1. Suhu. Cari rentang suhu yang sesuai dengan suhu tubuh manusia. Yang kedua, gerakan. Jika segala sesuatu statis, maka jika ada gerakan, berarti itu adalah orang. Yang ketiga, warna. Cari rentang warna tertentu yang sesuai dengan kulit orang atau pakaian atau seragam. Yang keempat, jarak. Jika jangkauan jarak terbuka terhalang, kemungkinan ada manusia yang bergerak. Pada bab ini, kita akan melihat lebih dekat pada beberapa sensor sederhana, termasuk saklar, sensor cahaya, sensor posisi, dan potensiometer. Pasif dan aktif sensor. Apa sih perbedaan pasif sensor dan aktif sensor? Pasif sensor atau sensor pasif mengukur komponen fisik dari lingkungan yang terdiri dari detektor yang mendeteksi komponen yang akan diukur. Sedangkan aktif sensor atau sensor aktif memberikan sinyal atau stimulusnya sendiri. Sensor aktif terdiri dari emitor dan sebagai detektor. Emitor menghasilkan sinyal atau memancarkan sinyal dan detektor merasakan atau mendeteksinya. Switch atau saklar. Saklar merupakan sensor yang paling sederhana dari sensor lainnya. Saklar ini memberikan informasi yang berguna pada level elektronik atau sirkuit, karena sensor ini didasarkan pada prinsip sirkuit terbuka dan tertutup. Jika saklar terbuka, tidak ada arus yang dapat mengalir melalui rangkaian. Jika ditutup, maka arus dapat mengalir. Prinsip sederhana yang diterapkan untuk membuat saklar digunakan dengan berbagai cara cerdas, seperti yang pertama, kontak sensor atau sensor kontak, yang mendeteksi ketika sensor apabila menyentuh objek lain, misalnya memicu ketika robot menabrak dinding atau mengambil objek. Yang kedua adalah limit sensor atau sensor batas, mendeteksi ketika suatu mekanisme telah bergerak ke ujung jangkauannya, misalnya mereka terpicu ketika gripper terbuka lebar. Dan yang ketiga adalah soft encoder sensor atau sensor soft encoder, itu mendeteksi berapa kali poros motor berputar dengan cara menekan tombol buka tutup setiap kali poros berputar. Light sensor atau sensor cahaya. Sensor cahaya itu sederhana, tetapi bisa mendeteksi berbagai panjang gelombang jauh lebih luas daripada yang bisa dilihat mata manusia. Misalnya, sensor cahaya dapat digunakan untuk mendeteksi sinar ultraviolet dan inframerah, dan dapat disetel agar peka terhadap panjang gelombang tertentu. Ini sangat berguna untuk merancang sensor khusus. Seperti yang kita lihat dengan saklar, sensor cahaya dapat diposisikan, diorientasikan, dan dilindungi dengan cerdik untuk meningkatkan akurasi dan properti jangkauannya. Sensor cahaya dapat digunakan sebagai sensor pasif atau aktif dalam berbagai cara, dan mereka dapat mengukur properti berikut ini. Yang pertama, intensitas cahaya, yaitu seberapa terang atau gelapnya. Yang kedua, intensitas diferensial, yaitu perbedaan antara fotosel. Dan yang ketiga, break in continuity, atau perubahan atau penurunan intensitas. Selain itu, terdapat komponen lain seperti yang akan kita bahas di selanjutnya. Yang pertama adalah polarized light atau cahaya terpolarisasi.
Cahaya terpolarisasi adalah cahaya yang gelombangnya hanya bergerak ke arah tertentu dan sepanjang bidang tertentu. Yang kedua, reflektif optosensor atau optosensor reflektif. Ada dua cara dasar di mana optosensor reflektif dapat diatur, berdasarkan posisi relatif emitor dan detektor. Yang pertama adalah reflectance sensor. Reflectance sensor atau sensor pantulan yaitu emitor dan detektor berdampingan, dipisahkan oleh penghalang. Keberadaan suatu objek terdeteksi ketika cahaya memantul darinya dan kembali ke detektor. Dan yang kedua, brick beam sensor atau sensor sinar pecah. Emitor dan detektor saling berhadapan. Keberadaan suatu objek terdeteksi jika berkas cahaya antara emitor dan detektor terputus atau pecah. Dan yang ketiga adalah infrared light atau cahaya inframerah. Cahaya tampak adalah cahaya dalam pita frekuensi spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya inframerah atau infrared memiliki panjang gelombang yang berbeda dari cahaya tampak dan tidak dalam spektrum tampak. Sensor infrared atau inframerah adalah salah satu jenis sensor cahaya yang berfungsi pada bagian inframerah dari spektrum frekuensi. Selanjutnya adalah modulation and demodulation of light. Cahaya dimodulasi dengan menyalakan dan mematikan emitor secara cepat. Lampu sorot adalah jenis lampu tampak yang dimodulasi. Dan mengingat betapa sulitnya melihat lampu sorot, seperti itulah mengapa cahaya tampak biasanya tidak digunakan dalam bentuk termodulasi. Itu karena terlalu keras untuk mata. Selanjutnya, sensor brick beam. Secara umum, sepasang perangkat detektor emitor yang kompatibel dapat digunakan untuk menghasilkan sensor brick beam, termasuk yang pertama, bohlam center pijar dan fotosel, kedua, LED merah dan fototransistor peka cahaya tampak, yang ketiga, pemancar dan detektor infrared inframerah. Selanjutnya, shaft encoder. Shaft encoder mengukur rotasi sudut poros atau poros dan memberikan informasi posisi dan atau kecepatan tentang poros tempat mereka dipasang. Misalnya, speedometer mengukur seberapa cepat roda mobil berputar dan odometer mengukur jumlah putaran roda. Selanjutnya adalah resistive position sensor atau sensor posisi resistif. Fotosel adalah perangkat resistif yang merasakan resistensi sebagai respon terhadap cahaya. Ketahanan suatu material ternyata dapat berubah sebagai respon terhadap sifat fisik lain selain cahaya. Potensiometer. Potensiometer adalah sensor resistif. Dalam robotika, potensiometer digunakan untuk menyetel sensitivitas mekanisme geser dan rotasi, serta untuk menyesuaikan properti sensor lainnya. Misalnya, sensor jarak pada robot mungkin memiliki potensiometer yang terpasang padanya, yang memungkinkan untuk menyetel jarak dan atau sensitivitas sensor itu secara manual. Setelah selesai membahas tentang sensor sederhana, maka kita sekarang beralih ke sensor kompleks. Sensor ini tidak memerlukan banyak pemrosesan atau komputasi agar dapat memberikan informasi yang secara langsung berguna bagi robot. Berbeda dengan yang sederhana, sensor kompleks memberikan lebih banyak informasi dan menghasilkan sesuatu yang lebih berguna untuk robot, akan tetapi juga membutuhkan pemrosesan yang canggih. Ultrasonic or sonar sensing. Proses menemukan lokasi seseorang atau robot berdasarkan sonar disebut ekolokasi. Sebagai contoh, yaitu yang dapat kita lihat atau yang dapat kita angkat dari alam, yaitu kelelawar. Kelelawar adalah yang paling terkenal karena menggunakan ekolokasi yang canggih. Kelelawar gua yang hidup dalam kegelapan total tidak menggunakan penglihatan tetapi bergantung sepenuhnya pada ultrason. Mereka memancarkan dan mendeteksi frekuensi ultrason yang berbeda, yang memungkinkan mereka terbang secara efektif di gua yang sangat padat, yang memiliki struktur rumit, dan dipenuhi dengan ratusan kelelawar terbang dan kelelawar gantung lainnya. Mereka melakukan semua ini dengan sangat cepat dan tanpa tabrakan. Selain terbang dalam kegelapan, kelelawar juga menggunakan ekolokasi untuk menangkap serangga kecil dan menemukan pasangan. Contoh lainnya yaitu lumba-lumba. Lumba-lumba adalah spesies lain yang dikenal dengan ekolokasi yang canggih. Lumba-lumba dengan mata tertutup dapat menemukan ikan kecil dan berenang melalui simpai dan labirin dengan menggunakan ekolokasi. Selanjutnya adalah laser sensing atau penginderaan laser. Sonar akan menjadi sensor yang hebat jika tidak begitu rentan terhadap pantulan spekular.
Untungnya, ada sensor yang sebagian besar menghindari masalah, tetapi dengan biaya dan kompromi, yaitu laser. Laser berbeda dari sonar. Laser melibatkan elektronik berdaya tinggi yang berarti lebih besar, lebih mahal, dan jauh lebih akurat. Selanjutnya, visual sensing atau penginderaan visual. Melihat membutuhkan sensor visual, sesuatu yang mirip dengan mata biologis. Mata memberikan informasi tentang pola cahaya yang masuk, dan otak memproses informasi tersebut dengan cara yang rumit untuk menjawab pertanyaan seperti, di mana kunci mobil saya, dan membuat keputusan seperti, berhenti sekarang. Bagi robotika, rekonstruksi visual bukanlah masalah yang benar-benar perlu diselesaikan oleh robot. Sebaliknya, robot biasanya melakukan acting untuk mencapai tujuan mereka atau lebih sederhananya melakukan hal yang benar. Maka dari itu, untuk memahami bagaimana robot menggunakan penglihatan, maka terdapat hal-hal yang digunakan untuk menyederhanakan masalah penglihatan pada robot, yaitu yang pertama motor vision, yang kedua stereo vision, yang ketiga model based vision, yang keempat active vision, dan lain sebagainya. Sejauh ini, kita telah membicarakan tentang badan robot, termasuk sensor dan efektornya. Sekarang saatnya beralih ke otak robot, di mana otak ini yang menjadi pengontrol yang membuat keputusan dan memerintah tindakan robot. Yang pertama adalah feedback or closed loop control. Kontrol umpan balik adalah cara untuk membuat sistem atau robot mencapai dan mempertahankan keadaan yang diinginkan. Biasanya disebut set point. Dengan terus-menerus membandingkan keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan. Umpan balik mengacu pada informasi yang dikirim kembali. Secara harafiah, umpan balik ke pengontrol sistem. Contoh paling populer dari sistem kontrol adalah termostat. The many phase of error. Perbedaan antara keadaan saat ini dan yang diinginkan dari suatu sistem robot disebut kesalahan. Dan tujuan dari sistem kontrol, apapun adalah meminimalkan kesalahan itu. Kontrol umpan balik secara eksplisit menghitung dan memberitahu sistem kesalahan untuk membantunya mencapai tujuan. Ketika kesalahannya 0 atau cukup kecil, maka status tujuan tercapai. Kontrol menjadi lebih mudah jika robot diberi banyak informasi umpan balik tentang kesalahannya dan jika informasi itu diberikan secara akurat dan sering. Contoh robot kontrol umpan balik. Bagaimana Anda akan menulis pengontrol untuk robot mengikuti dinding menggunakan kontrol umpan balik? Maka langkah pertama adalah mempertimbangkan tujuan tugas. Dalam mengikuti dinding, status tujuan adalah jarak tertentu atau rentang jarak tertentu dari dinding. Ini adalah tujuan pemeliharaan, karena mengikuti dinding melibatkan menjaga jarak tersebut dari waktu ke waktu. Mengingat tujuannya, mudah untuk mengatasi kesalahan tersebut. Dalam kasus mengikuti dinding, kesalahannya adalah perbedaan antara jarak yang diinginkan dari dinding dan jarak aktual pada titik waktu manapun. Sensor apa yang Anda gunakan untuk robot pelacak dinding dan informasi apa yang akan mereka berikan? Sensor apapun yang digunakan, asumsikan bahwa sensor menyediakan informasi untuk menghitung jarak ke dinding. Sasaran robot adalah untuk menjaga jarak ke dinding pada nilai tertentu atau lebih realistis dalam rentang nilai tertentu. Jenis kontrol umpan balik. 3 jenis kontrol umpan balik yang paling banyak digunakan adalah kontrol proporsional atau P, kontrol turunan proporsional atau PD, dan kontrol turunan integral proporsional atau PID. Yang pertama yaitu P atau kontrol proporsional. Ide dasar dari kontrol proporsional adalah agar sistem merespons secara proporsional dengan kesalahan menggunakan arah dan besarnya kesalahan. Kontrol turunan proporsional, ketika sistem mendekati keadaan yang diinginkan, ia perlu dikontrol secara berbeda dari saat jauh darinya. Jika tidak, momentum yang dihasilkan oleh respon pengontrol terhadap kesalahan, koreksi sendiri, membawa sistem melampaui keadaan yang diinginkan dan menyebabkan osilasi. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah memperbaiki momentum saat sistem mendekati keadaan yang diinginkan. Yang ketiga adalah kontrol turunan integral proporsional. Merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Kontrol proporsional, turunan, dan integral adalah bentuk dasar dari kontrol umpan balik, yang biasanya digunakan dalam kombinasi dalam sistem kontrol dunia nyata.
atau robot dan sebaliknya. Selanjutnya, feed forward or open loop control. Sistem kontrol loop terbuka atau feed forward dapat beroperasi secara efektif jika dikalibrasi dengan baik dan lingkungannya dapat diprediksi serta tidak berubah dengan cara yang mempengaruhi kinerjanya. Oleh karena itu, mereka sangat cocok untuk tugas-tugas yang berulang dan tidak tergantung pada negara, seperti yang sudah kita ketahui bahwa open loop control ini tidak umum dalam robotika. Sekian untuk pembahasan materi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.